Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Puji syukur kepada Maha Besar Tuhan karena kami melihat semakin banyak yang terberkati lewat pelayanan media ini. Namun demikian kami tetap mengingatkan saudara-saudara untuk tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di rumah kita masing-masing. Sehingga apa yang kami diskusikan ini akan benar-benar memperkaya dalam pengalaman rohani, pengetahuan kita di dalam kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kembali lagi pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, Pendeta Jerry Jacobs dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita sekarang ini adalah pelajaran yang keempat dan kita akan masuk mempelajari tentang air bah. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih sayang-Mu kepada kami, pertolongan-Mu, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, mendiskusikan, bertukar pandangan, tukar pikiran. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, diskusi ini dapat berjalan di dalam tuntunan kuasa Roh Suci. Sehingga pertanyaan dan tema-tema yang akan kami angkat boleh membawa manfaat rohani bagi kami dan bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini dari rumah mereka masing-masing. Bersama-samalah dengan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pelajaran kita sekarang ini sudah pelajaran yang keempat dengan judul air bah. Dan penulis pelajaran Sekolah Sabat mengambil ayat inti, ayat hafalan di dalam Matius 24 ayat 37. Dan ini adalah kata-kata dari Juru Selamat sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, sebelum kita masuk dan akan mengangkat ada beberapa tema-tema umum di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita angkat. Kita akan melihat dulu pokok pelajaran yang terdapat di dalam cerita tentang Nuh dan air bah ini. Apa yang terjadi sebelum, sementara, dan sesudah air bah itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bagian ini adalah meliputi Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal 10. Di Kejadian 6 ayat 1 sampai 22 di sini bicara persiapan apa yang terjadi sebelum terjadinya air bah. Ya, bagaimana pertama itu ayat 1 sampai 7 di sana diungkapkan tentang kesedihan daripada Allah. Dia melihat bagaimana manusia itu kejahatannya sangat terjadi di mana saja. Ya, lalu kemudian ada kasih karunia Tuhan kepada Nuh ayat 8 sampai 10 karena Nuh menghidupkan satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberikan tuntunan kepada Nuh bahwa dunia ini akan dibinasakan, destruction, tetapi juga Tuhan menginstruksikan construction, yaitu pembangunan. Nuh diberikan instruksi untuk membangun sebuah bahtera. Nah, di Kejadian pasal 7 kalau kita baca di sana adalah menceritakan tentang protection during the flood atau bagaimana perlindungan Tuhan sementara air bah ini naik dan kemudian bagaimana air ini menguasai seluruh bumi. Berbicara tentang siapa saja yang ada di dalam bahtera, Nuh, istrinya, 3 orang anaknya bersama dengan istri mereka, dan juga binatang-binatang yang diselamatkan naik ke dalam bahtera. Lalu kemudian bicara tentang juga apa yang terjadi di luar bahtera itu. Bagaimana air naik dan menutupi puncak-puncak gunung. Dan menenggelamkan kehidupan manusia dan juga binatang. Lalu kalau kita ke pasal 8, sampai pasal 10, di sana bicara tentang Tuhan mengingat Nuh. Walaupun dunia ini sudah dibinasakan dengan air bah, tetapi Tuhan mengingat Nuh. Bagaimana Nuh melakukan sebuah usaha untuk melihat apakah air sudah turun, lalu kemudian pada akhirnya setelah melihat dunia air sudah turun, lalu kemudian Nuh mempersembahkan sebuah persembahan sebagai ungkapan syukurnya yang kemudian persembahan ini diterima oleh Tuhan. Lalu kalau kita lihat masih juga tentang Nuh, bagaimana di pasal 9 kegagalan Nuh. Nuh dia menjadi seorang yang mabuk. Lalu kemudian ada sebuah kutukan dari Nuh
untuk anaknya Ham, tetapi juga ada sebuah nubuatan di sana. Lalu kemudian di pasal 10 secara khusus bicara tentang keturunan daripada Nuh yang menjadi alat Tuhan untuk repopulate atau untuk memperbanyak kembali penduduk dunia ini melalui Yafet, Ham, dan Shem. Nah, jadi dari kejadian 6 sampai kejadian pasal 10 ini kita lihat bagaimana rencana Allah atas dunia ini. Kejahatan yang sudah benar-benar sangat marak dan ini membawa sakit hati Tuhan. Tuhan membinasakan, dia memilih agennya yaitu Nuh. Lalu kemudian bagaimana Tuhan mengeksekusi rencana ini melalui kebinasaan lewat air bah. Lalu kemudian Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air. Dan kemudian Tuhan kembali menggenapi kembali populasi dunia ini melalui keturunan 3 anak daripada Nuh. Saya pikir inilah inti dari kejadian pasal 6, 7, 8 bahkan sampai 10 yang semuanya mengcover cerita tentang Nuh. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita melihat kembali ayat inti kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat inti kita ini sebenarnya adalah perkataan Juru Selamat, Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada satu suasana di mana Yesus dan murid-muridnya berada di Bukit Zaitun. Pada waktu mereka sendiri, di luar orang banyak yang seringkali mengikuti Yesus. Sebab Matius pasal yang ke-24 yang ketiga berkata, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini setting yang terjadi dalam ayat inti kita. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4, pasal 24 kitab Matius, jawab Yesus kepada mereka. Jadi jelas ya, settingnya perkataan Yesus kepada murid-muridnya di saat mereka ada di Bukit Zaitun, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kalau begitu apa makna dari ayat inti kita? Apa tujuan, maksud dari ayat inti kita? Matius pasal 24 secara keseluruhan berbicara tentang kedatangan Yesus dan tanda-tanda yang mengikutinya. Sebagai contoh, ayat 4 sampai ayat yang ke-8 berisi alur sejarah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sana ada nabi palsu, penyesatan, Mesias palsu, dinginnya kasih, penganiayaan, dan macam-macam. Nah, maksud dan tujuan dari ayat inti kita adalah mengamarkan kepada murid-muridnya, pendengar pertama dari ayat inti kita, tentang tanda-tanda kedatangannya yang memang juga dipercaya sebagai kesudahan dunia. Nah, dalam hal ini bisa dimengerti sebagai amaran tentang the closing of probation atau penutupan pintu kasihan. Sebab kalau sudah selesai, kesudahan itu sudah tiba, maka tidak akan ada lagi percobaan yang kedua bagi keselamatan. Dan Matius pasal 24 ayat 42. Maksud dan tujuannya adalah supaya para pembaca juga berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi ini maksud dari perkataan dari Juru Selamat. Matius pasal 24 ayat 43 ayat selanjutnya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi ini maksud dari ayat inti kita. Ketika melihat Bible Commentary, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 di dalam halaman yang ke-503, maka dia mengomentari ayat inti kita adalah sebuah kesempatan istimewa dan kewajiban bagi orang Kristen untuk tetap katanya berjaga-jaga, untuk memperhatikan tanda-tanda kedatangannya, untuk mengetahui kedatangannya sudah sangat dekat. Apa artinya? Ini mengamarkan kita tentang apa yang terjadi pada zaman Nuh. Kedatangan Tuhan, masyarakatnya pada waktu itu hampir sama keadaan pada waktu Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Jadi kesamaan ini membawa makna yang cukup besar untuk kita melihat kalau sudah keadaannya seperti ini, maka berarti kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Dan sama seperti pada zaman Nuh, orang jahat tidak akan mengerti, memperhatikan tanda-tanda yang diberikan. Mereka bersikap acuh, tidak mau tahu, sehingga kedapatan tidak bersedia sampai air bah tiba dan membinasakan mereka.
Persamaan antara keadaan sebelum air bah dan mereka yang hidup sebelum penghakiman terakhir, persamaan yang paling menonjol adalah banyak yang menolak firman Allah dan menolak kasih karunia-Nya. Jadi pengertian ayat inti kita sangat jelas, adalah kewajiban orang Kristen untuk tetap berjaga dan bersedia sebelum penghakiman terakhir itu tiba. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan kita punya satu informasi yang sangat menarik yang bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, di mana di sana didapatkan informasi tentang anak-anak Allah yang melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kita akan lihat siapa yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 ini yang menikah dengan anak-anak manusia. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sulit untuk dipahami di dalam Perjanjian Lama dan ada banyak interpretasi mengenai pengertian ayat ini. Paling sedikit ada 3 interpretasi dari ayat ini. Yang pertama, bahwa beberapa scholars mengatakan bahwa anak Allah itu merujuk kepada malaikat atau angelic beings, di mana terjadi pernikahan antara malaikat dan manusia. Anak-anak Allah di sini artinya malaikat dan anak-anak manusia itu adalah manusia itu sendiri. Mereka mempunyai satu argumen yang kuat, yaitu kemunculan ekspresi Sons of God di dalam Perjanjian Lama itu yang muncul 6 kali, 2 kali dalam Kejadian pasal 6, lalu 3 kali dalam kitab Ayub dan 1 kali dalam bahasa Aram di dalam Daniel, di dalam kitab Daniel. Menurut argumen mereka, kemunculan kata-kata ini selalu merujuk kepada angelic being, ya, atau makhluk surga atau malaikat itu. Jadi mereka berasumsi bahwa pada saat itu malaikat-malaikat yang datang menghampiri manusia dan terjadi intermarrying marriage, ya, intermarrying with human, ya, dari malaikat dengan manusia. Lalu interpretasi yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Sons of God ini adalah manusia setengah dewa, ya. Menurut tradisi dari Ancient Near East, mereka percaya ada seorang yang bernama Gilgamesh. Dia adalah manusia yang setengah dewa, papanya dewa, mamanya manusia. Mereka compare ini dengan Yesus yang adalah papanya Allah dan mamanya adalah manusia. Jadi itu adalah interpretasi yang kedua. Dan interpretasi yang ketiga mengatakan bahwa anak-anak Allah itu merujuk kepada keturunan Set, dan anak-anak manusia itu adalah anak-anak Allah itu adalah keturunan Set dan anak-anak manusia itu adalah keturunan Kain. Yang mana yang menjadi pemahaman kita atau pegangan kita, interpretasi yang mana? Nah, kalau kita baca di dalam Roh Nubuat Sejarah Para Nabi halaman 74, di sana sangat jelas interpretasi dari ayat ini. Kalau kita baca, untuk beberapa waktu lamanya kedua golongan itu tetap terpisah. Golongan mana ini? Keturunan Kain dan keturunan Set. Selama ada perpisahan ini, mereka dapat mempertahankan perbaktian kepada Allah dalam kemurniannya. Tetapi dengan berlalunya waktu, mereka sedikit demi sedikit telah memberanikan diri untuk bercampur-campur. Pergaulan itu telah menghasilkan akibat-akibat yang paling buruk. Dan di sini Roh Nubuat mengatakan, anak-anak lelaki Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu elok parasnya, artinya adalah keturunan Set. Mereka tertarik oleh kecantikan anak-anak perempuan keturunan Kain. Jadi jelas yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 itu adalah keturunan Set, dan anak-anak manusia itu merujuk kepada keturunan Kain. Baik, terima kasih pendeta. Dari penjelasan tadi kita melihat bahwa akibat dari perkawinan campur ini, kemudian ada juga kesalahan dan dosa-dosa yang dibuat oleh anak-anak Allah dan juga anak manusia yang menyebabkan sehingga Tuhan membinasakan. Nah, kita akan melihat dengan lebih detail lagi tentang ayat-ayat yang berbicara
tentang alasan mengapa sehingga mereka dibinasakan. Begitu pula informasi dari tulisan Roh Nubuat. Yang pertama kita lihat di dalam Matius 24 ayat 38, ayat tema kita, menyebutkan di sana bahwa keadaan orang-orang yang ada di zaman Nuh itu, mereka makan dan minum, atau dengan kata lain ada pesta pora. Kemudian yang mereka buat adalah mereka kawin dan mengawinkan. Ada tindakan-tindakan imoralitas yang dibuat. Nah, di sini kita melihat bahwa sons of God atau anak laki-laki Allah telah berubah setia mereka kepada Tuhan. Mereka kawin dengan anak-anak perempuan manusia, anak-anak dari Kain, keturunan Kain yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Dan ini yang menyebabkan sehingga mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua di dalam Kejadian 6 ayat 5 disebutkan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi kejatuhan mereka sehingga mereka akhirnya dibinasakan oleh karena kita melihat bahwa kecenderungan hati mereka telah menjadi jahat. Kemudian kita ambil dari tulisan Ellen G. White yang kita percayai bahwa beliau adalah nabiah buat gereja Advent di akhir zaman ini, di mana tulisan-tulisannya itu diinspirasikan oleh Allah, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita tidak segan atau enggan untuk menggunakan tulisan-tulisan Ellen G. White ini sebagai referensi untuk hal-hal di mana barangkali Alkitab tidak dengan detail menyebutkannya, tetapi ada informasi-informasi penting yang kita bisa peroleh dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Di dalam buku Patriarchs and Prophet halaman 90 dan 91 disebutkan alasan mengapa mereka akhirnya mendapatkan hukuman oleh karena mereka memiliki sifat materialistik. Orang-orang sebelum air bah, mereka memperoleh akses kepada emas dan juga permata-permata yang indah yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan telah letakkan itu berada di sungai-sungai yang disebutkan di dalam penciptaan. Bahwa sungai-sungai berisi dengan berbagai emas, berbagai batu-batu, permata dan lain sebagainya. Sehingga mereka memperkaya akan rumah mereka, kehidupan mereka dengan hal-hal yang bersifat materi. Mereka melupakan Tuhan. Mereka kemudian menolak eksistensi Allah. Mereka tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Oleh karena mereka yakin dengan kekuatan mereka, dengan apa yang mereka boleh buat, mereka tidak mengandalkan dan tidak berharap lagi kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya mereka mengagungkan pencapaian-pencapaian manusia. Di dalam Kejadian 6 ayat 13 disebutkan bahwa bumi telah penuh dengan kekerasan, terjadi violence, pembunuhan, dan berbagai hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Tapi yang paling terakhir, yang menjadi alasan mengapa mereka sampai akhirnya binasa, walaupun mereka itu tadinya disebutkan sebagai putra dari Allah. Oleh karena mereka menolak amaran atau pekabaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepada mereka. Jadi karena mereka menolak, itulah sebabnya mereka dibinasakan. Demikian beberapa alasan yang dapat diberikan tentang mengapa orang-orang di zaman itu dibinasakan pada waktu terjadi air bah. Baik, terima kasih Pendeta Jacobs. Ada satu pertanyaan dari kisah tentang air bah ini yang selalu menjadi pertanyaan, yaitu ketika di Kejadian 6 ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi
dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ini menjadi pertanyaan tentang menyesalah Tuhan. Nah, pertanyaan ini sangat syarat dengan muatan teologi. Itu sebabnya kita perlu memahami dulu apa yang diperdebatkan di dalam ayat ini. Ya, sebenarnya di dalam ayat ini yang diperdebatkan adalah tentang foreknowledge of God, kemahatauan Allah, dan juga the immutability of God, atau bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ya. Nah, saya mau jelaskan dulu latar belakang mengapa diskusi di ayat ini terjadi. Sekitar pertengahan tahun 90-an muncul sebuah aliran teologi baru yang disebut dengan Open Theism. Open Theism ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Greg Boyd, dan inti daripada Open Theism ini bahwa Tuhan itu sebenarnya oleh karena kasihnya kepada manusia dan oleh karena dia ingin manusia kembali membalas kasihnya, dia membatasi dirinya untuk tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia di masa yang akan datang. Itu berarti Tuhan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dan salah satu ayat atau referensi yang mereka gunakan adalah ada beberapa ayat di dalam Alkitab. Seperti contoh yang kita bahas saat ini bahwa menyesalah Tuhan. Itu berarti memang Tuhan tidak tahu bahwa manusia itu akan mendatangkan sakit hati yang sangat luar biasa bagi dia. Tetapi apakah yang disesali Tuhan itu adalah ciptaannya atau apa yang terjadi sesudah ini? Itu yang akan kita pelajari. Nah, ketika Alkitab mengatakan kata menyesal, regret atau repent di dalam berbagai versi bahasa Inggris, kita akan lihat apa artinya. Sebagian besar kalau kita lihat nanti, maka ketika Alkitab mengatakan subjeknya itu adalah Allah, Allah itu regret atau repent, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Allah menyesal, itu artinya dia akan mulai bertindak yang berbeda dari apa yang dia lakukan atau dia rencana lakukan sebelumnya. Ada beberapa contoh yang saya mau ambil. Yang pertama di dalam dua contoh di mana Tuhan menyesal oleh karena dia telah memberikan sesuatu yang baik bagi umatnya. Contoh dalam kasus Saul sebagai raja, 1 Samuel 15 ayat 11 dikatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Ya, itu yang pertama. Jadi Tuhan menyesal karena telah menjadikan Saul raja. Lalu Yeremia 18 ayat 10 mengatakan, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi Tuhan menyesal bahwa dia mau mendatangkan keberuntungan atau berkat kepada umatnya. Nah, lalu kemudian ada dua contoh lagi yang negatifnya, bahwa Tuhan itu menyesal bahwa dia akan mendatangkan penghukuman, sesuatu yang tidak baik bagi umatnya. Contoh, 2 Samuel 24 ayat 16 dikatakan begini. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Tuhan berencana untuk memusnahkan, tetapi Tuhan menahan. Lalu kemudian tentu saja yang paling populer adalah ucapan Musa sendiri di dalam Keluaran 32 ayat 12. Musa melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Lalu dikatakan situ, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Nah, ini adalah dua contoh di mana setiap kali kata menyesal atau berbalik itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris repent atau regret, itu berarti Tuhan akan segera apa? Mengubah tindakannya. Nah, masalah mengubah tindakan, Millard Erickson, semua orang yang belajar sistematik teologi tahu Millard Erickson, dan mengenai immutability of God atau sifat Allah yang tidak berubah ini, dia membagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah secara kuantitatif. Artinya Allah itu tidak berubah, dia itu tidak bertambah atau dia tidak berkurang. Dia tidak pernah bertambah semakin menjadi Allah atau berkurang kealahannya.
Jadi dia tidak berubah secara kuantitatif. Lalu yang berikut, immutability of God atau Allah yang tidak berubah itu adalah secara kualitatif. Artinya kualitas kasih Allah itu, karakter kasih Allah itu tidak berubah. Nah, jadi sebenarnya kita lihat di sini yang tidak berubah itu adalah kasih Allah itu sendiri. Artinya ketika manusia yang sebenarnya dia ingin memberkati mereka, tetapi oleh karena manusia berubah, tidak setia, maka kasih Allah mengharuskan dia untuk tidak meneruskan berkat itu, supaya mereka belajar dari kesalahan mereka. Itu kasih yang tidak berubah. Lalu kemudian ketika Allah sebenarnya rencana untuk membinasakan mereka, tetapi manusia berubah, sama seperti kasus cerita orang-orang di Nineve. Tetapi ketika mereka berubah, maka oleh karena kasih Allah yang tidak berubah, dengan terpaksa dia harus membatalkan penghakiman yang harus dia jatuhkan kepada orang-orang di Nineve. Jadi ketika Alkitab mengatakan Allah itu tidak berubah, artinya kasih Allah yang tidak berubah. Ketika manusia berubah, maka kasihnya menuntut dia untuk mengadjust, untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, pertanyaan, mungkin sebagai analogi, bagaimana caranya Tuhan penuh dengan sukacita pada waktu dia menciptakan manusia, tetapi pada saat yang sama sekarang kita lihat dia itu sepertinya menyesal. Apa yang dia sesali sebenarnya? Nah, untuk memahami hal itu, maka kita perlu melihat kata yang digunakan untuk menggambarkan memilukan hati. Di dalam bahasa Ibrani kata ini adalah azab, ya. Ini menggambarkan sebuah emosi, ya, sebuah campuran antara kemarahan tetapi juga bitter anguish atau rasa sakit yang luar biasa. Nah, kata ini yang digunakan oleh saudara-saudara daripada Dina atau anak-anak Yakub pada waktu saudari perempuan mereka itu diperkosa. Lalu kemudian perasaan ini juga yang dialami oleh Yonatan ketika dia dengar bahwa ayahnya Saul berusaha untuk membunuh Daud, ya, orang yang dia kasihi. Dan juga Daud mengalami perasaan yang sama, kata yang sama yang digunakan ketika dia mendengarkan bahwa Absalom anaknya itu mati. Intinya, kata yang digunakan ini adalah kata yang benar-benar memilukan hati, sebuah perasaan emosi yang campur baur yang dialami oleh Tuhan. Pada saat yang sama ada murka, tetapi pada saat yang sama juga adalah kepedihan yang sangat mendalam. Nah, bisakah Allah mengalami hal ini? Dua emosi yang bercampur. Ada analogi yang mungkin bisa saya bagikan yang bisa membantu kita untuk memahami sifat yang dialami atau perasaan emosi yang dialami oleh Allah. Ini bertentangan dengan beberapa teolog yang mengatakan bahwa the impassibility of God, ya. Artinya bahwa Tuhan itu begitu kuat, begitu kokoh. Tuhan itu secara emosi tidak bisa dipengaruhi oleh tindakan manusia. Tetapi kalau kita belajar Alkitab itu tidak benar. Bahwa kadang-kadang Allah itu dia marah, dia murka, dia disenangkan, dia menyesal, ya. Jadi Allah itu sangat dipengaruhi oleh reaksi kita manusia, tindakan kita manusia. Nah, saya memberikan sebuah analogi. Contoh, seorang ayah yang menghukum anaknya oleh karena anak ini melakukan pemberontakan. Ya, dengan terpaksa ayah ini harus memberikan hukuman badan. Contohnya mungkin dipukul anak ini. Nah, oleh karena anak ini dipukul, maka anak ini harus lari meninggalkan rumahnya. Nah, pada saat yang sama ayah ini akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Oleh karena dia mencintai anaknya, dia harus menghukum. Tapi pada saat yang sama juga ada penyesalan. Oleh karena anaknya harus tinggalkan rumah, ya. Bukan berarti dia menyesal dia harus menghukum anaknya, tetapi dia menyesal oleh karena akibat daripada hukumannya itu anaknya ini harus meninggalkan rumah. Walaupun dia tahu itu penting. Ketika anaknya ini kembali ke rumah dan anaknya ini melakukan kesalahan, maka ayahnya ini berpikir bahwa mungkin dia harus menghukum anaknya ini kembali. Karena itu adalah hal yang benar harus dilakukan. It was the right thing to do. Walaupun dia tahu ada konsekuensinya. Nah, jadi ayah ini di satu sisi dia approve, dia setuju bahwa dia akan menghukum anaknya, tetapi di sisi yang lain dia melihat bahwa dia juga menyesal oleh karena akibat yang dilakukan oleh karena dia menghukum anaknya. Nah,
Kalau seorang ayah manusiawi saja bisa mengalami kombinasi emosi ini, maka Bapa kita di sorga, ya, yang juga adalah Allah yang tidak terbatas, tentu bisa mengalami emosi seperti yang saya analogikan tadi. Di satu sisi sebenarnya dia penuh dengan sukacita, oleh karena ketika dia selesai menciptakan manusia, dia katakan sungguh amat baik, tetapi oleh karena kasihnya, dia tidak boleh meneruskan pemberontakan kejahatan ini, dan dia harus menghukum. Di satu sisi dia menyesal oleh karena manusia yang begitu banyak harus dia hukum, tetapi dia melihat bahwa ini perlu untuk dilakukan demi menyelamatkan satu generasi yang nanti akan menjadi garis keturunan daripada Mesias yang akan datang. Nah, yang masalah bagi kita adalah kita sering melihat penyesalan Allah itu sama dengan penyesalan manusia. Dan untuk mengkonfirmasi bahwa penyesalan Tuhan itu berbeda dengan penyesalan manusia, kalau kita baca 1 Samuel 15 ayat 29, beberapa ayat setelah tadi Tuhan katakan bahwa dia menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja, 1 Samuel 15 ayat 29, beberapa ayat selanjutnya dikatakan, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Padahal beberapa ayat sebelumnya baru dikatakan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan Saul raja. Tetapi di ayat 29 dia tidak tahu menyesal. Apa artinya di sini? Artinya kita harus membaca kata menyesal ini dari sudut pandang Allah dan bukan seperti cara pandang kita manusia yang menyesal oleh karena kita tidak bisa melihat jauh ke depan, ya. Jadi melihat hal ini kita mulai memahami bagaimana situasi, perasaan, emosi yang dialami oleh Allah ketika Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia dengan kejahatan dan harus dia binasakan pada waktu itu. Baik, terima kasih. Menariknya di dalam Kejadian pasal 6 adalah air bah itu menghancurkan ciptaan Allah yang sungguh amat baik itu. Seluruh dunia hancur. Mengapa hal itu terjadi? Alfa Omega jilid 1 halaman 95 mengatakan, pada zaman Nuh, suatu kutuk yang berganda menimpa bumi ini sebagai akibat pelanggaran Adam dan pembunuhan yang dilakukan oleh Kain. Kita belajar pada minggu yang lalu ya, bahwa pelanggaran mereka itu membawa dampak, bahkan kalau kita lihat di sini, dosa membuka jalan kepada kerusakan yang bersifat menyeluruh. Jadi artinya yang sungguh amat baik itu bukan dirusak oleh Tuhan, tetapi dirusak oleh dosa. Nah, kalau begitu pertanyaan lain adalah, seandainya kita percaya bahwa Allah itu Maha Tahu, mengapa Allah tidak langsung memusnahkan yang jahat? Walaupun kita tahu bahwa dia memberikan free will of choice atau kebebasan untuk memilih. Memang Allah itu Maha Tahu dan satu syarat kealahan adalah dia harus Maha Tahu. Dan dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan kejatuhan manusia pun tidak luput dari pengetahuan Allah. Namun kemahatauan Allah tidak menjadikan Allah itu mengeliminasi atau menghilangkan kebebasan untuk memilih bagi setiap makhluk moral yang diciptakan. Sebab kalau sampai dia menghilangkan kebebasan untuk memilih bagi setiap makhluk moral, maka di dalam konteks The Great Controversy ini akan meyakinkan yang tinggal di alam semesta ini bahwa tuduhan setan itu benar adanya. Bahwa Allah adalah Allah yang diktator. Dia ingin mengatur segala sesuatu dengan paksaan. Hal yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah seandainya kemahatauan itu menghilangkan kebebasan untuk memilih, maka itu tidak sejalan dengan sifat Allah. Sebab Allah adalah kasih dan dia mengharapkan penurutan, ketaatan yang juga bersifat sukarela dari makhluk ciptaannya. Itulah sebabnya kebebasan untuk memilih yang Allah tawarkan membuat jalan bagi setiap individu untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Seperti contoh Kain pada waktu pelajaran yang lalu. Dan ini menyebabkan orang-orang yang mengalami penghakiman tidak dapat menyalahkan orang lain atau menyalahkan setan. Sebab mereka telah menggunakan free will of choice. Salah menggunakan free will of choice berarti akan mendapatkan hukuman atau panis terhadap pelanggaran mereka. Yang menarik adalah orang-orang di zaman Nuh ini sebenarnya sudah diamarkan terlebih dahulu. Tuhan mengamarkan melalui Nuh
Kalau kita baca di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, maka Nuh dikatakan adalah pengkhotbah kebenaran, pemberita kebenaran. Artinya melalui kehidupan Nuh, maka dia sedang mengamarkan orang-orang pada zaman itu untuk berbalik dan menerima kasih karunia Allah, sehingga mereka boleh bebas dari penghukuman. Tapi toh mereka memilih untuk menolak. Mereka tidak mau merespon terhadap panggilan Roh Kudus. Dan Bible Commentary, Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan, they are no longer responsive to the control of the Holy Spirit. Mereka tidak sensitif lagi, tidak mau mendengar lagi. Dan kepekaan mereka sudah ada di ambang batas, sehingga itu mengharuskan Allah untuk membinasakan mereka semua. Karena mereka semua sudah berbuat jahat. Jadi artinya Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Nuh untuk belajar bahwa yang dihukum adalah orang-orang yang tidak mau menerima kasih karunia dengan iman. Hanya Nuh yang selamat. Jadi Nuh menerima kasih karunia dengan iman, yang lain semuanya jahat dalam pandangan Tuhan karena tidak mau menerima ajakannya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan melihat kapan peristiwa ini terjadi, ya. Dan sesudah itu kita akan melihat apakah Tuhan tidak memberikan amaran kepada mereka, dan sepertinya kenapa tidak ada pengampunan atau tidak ada belas kasihan dari Tuhan pada saat peristiwa ini. Pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu timeline, ya, kapan terjadinya air bah ini. Saya melakukan sebuah perhitungan, dan perhitungan ini tidak menurut tahun tarik Masehi, tapi kita akan hitung dari tahun 0, artinya dari tahun ketika Tuhan mengatakan atau Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, sampai tahun keberapa air bah itu terjadi. Kalau kita lihat informasi dalam Alkitab menuliskan bahwa Adam mati di usia yang ke-930 tahun. Dari dia diciptakan sampai dia mati ada 930 tahun, ya, 930 tahun. Dan setelah kita hitung, kalau kita hitung bagaimana atau tahun mereka memperanakan keturunan mereka dan tahun mereka mati, kita akan dapati bahwa Nuh setelah dia hidup 950 tahun, dia akan mati pada tahun yang ke-2006, ya, setelah penciptaan. Tadi Adam mati di tahun yang ke-930, Nuh mati di tahun yang ke-2006. Setelah kita dapatkan informasi ini, maka semuanya itu akan menjadi mudah. Oleh karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 28, informasi dalam ayat ini mengatakan bahwa Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Itu berarti kalau 2006 kita kurangi dengan 350 tahun, maka kita akan dapati satu fakta, peristiwa air bah terjadi di tahun yang ke-1656 setelah manusia diciptakan, ya, 1656 tahun. Nah, fakta menarik di tahun itu adalah tahun yang sama ketika Metusalah mati setelah dia hidup 969 tahun. Lamek ayah Nuh sudah mati 5 tahun sebelumnya setelah hidup 770 tahun. Nah, fakta lain dari tahun ini, cerita ini atau timeline ini, kalau kita baca di dalam sejarah para nabi halamannya yang ke-86, bahwa perintah untuk membangun bahtera itu diberikan 120 tahun sebelum air bah. Kapan itu? Itu artinya ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, Metusalah dan Lamek masih hidup. Tetapi Henok ayah Metusalah sudah diangkat hampir 600 tahun. Informasi ini sangat penting untuk kita belajar isu selanjutnya. Sekarang kita akan melihat apakah tidak ada upaya untuk mencegah atau amaran atas kejahatan yang mereka lakukan. Kenapa sepertinya tidak ada belas kasihan? Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat di dalam sejarah para nabi halaman yang ke-98. Di sana Roh Nubuat mengatakan 120 tahun sebelum air bah, Tuhan melalui seorang malaikat yang suci menyatakan kepada Nuh akan maksudnya dan memerintahkannya untuk membuat sebuah bahtera.
Sementara membuat bahtera, ia juga harus berkhotbah bahwa Tuhan akan menurunkan air bah ke atas bumi untuk membinasakan orang-orang jahat itu. Jadi secara sederhana dari informasi ini kita dapati bahwa sebelum air bah ada 120 tahun amaran diberikan kepada orang-orang tersebut. Tetapi kalau kita baca baik-baik informasi dalam Roh Nubuat, ternyata Nuh itu bukan orang yang pertama yang memberikan amaran tentang bahaya ini. Orang lain yang pernah memberikan atau memberitakan, mengkhotbahkan kabar yang sama, yaitu Henok, yang tadi kita sudah lihat dia diangkat 600 tahun sebelum air bah, atau kehidupannya kurang lebih 700 sampai 800 tahun sebelum air bah. Apa artinya? Bahwa pencegahan atau amaran tentang kejahatan mereka sudah diberikan jauh, bahkan sejak zaman Nuh, zaman Henok. Ellen White mengatakan bahwa Henok telah mengulangi kepada anak-anaknya apa yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya sehubungan dengan air bah. Jadi itu sangat jelas. Di dalam halaman 90 dikatakan di sana Henok adalah seorang pengkhotbah. Ia mengkhotbahkan kasih Allah dan mengajak mereka untuk meninggalkan jalan mereka yang jahat. Jadi sangat jelas amaran itu sudah diberikan jauh-jauh hari kepada orang-orang tersebut sebelum air bah itu datang. Pertanyaan kita yang penting selanjutnya adalah kapan Henok itu hidup? Kalau tadi saya melihat timeline yang coba dibuat, kita akan dapati bahwa Henok itu lahir ketika Adam berusia 622 tahun. Kita tahu informasi sebelumnya bahwa Adam nanti mati pada usia 930 tahun. Itu berarti pada saat Henok hidup, Adam juga masih hidup. Ya. Ketika Adam hidup, Set, Enos juga masih hidup. Dan saya percaya pada zaman itu ketika usia manusia masih lama, Kain juga masih hidup pada saat itu. Ya. Dan kalau kita lihat data ini, sebenarnya sudah hampir 500 sampai 800 tahun kejahatan manusia itu sudah diamarkan akan ada bahaya, akan ada air bah. Oleh karena itu dikatakan ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, kecenderungan hati mereka itu membuahkan kejahatan. Ini terjadi pada zaman Henok. Zaman inilah terjadi poligami. Ketika Lamek mengambil 2 istri dan diteruskan oleh keturunannya. Dan amaran ini sudah diberikan sejak zaman ini. Tapi kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, sebenarnya kesempatan untuk bertobat itu telah diberikan pada zaman Kain. Zaman Kain. Berabad-abad lamanya Tuhan dengan panjang sabar dan kasih dia menunggu, tetapi orang-orang ini tidak mau bertobat. Hal yang sama terjadi kepada Sodom dan Gomora. Hal yang sama terjadi kepada penduduk Kanaan. Tuhan di dalam kasih dan keadilan, dia harus memutuskan penghukuman kepada manusia setelah jangka waktu yang panjang dan amaran yang diberikan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kita akan lanjut sehubungan dengan ada satu periode masa yang disebutkan di dalam Kejadian 6 ayat 3, yaitu ada 120 tahun. Lebih tepatnya disebutkan bahwa tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pertanyaannya, apakah satu masa, apakah ini adalah merupakan pernyataan dari satu masa atau satu periode, ataukah dapat kita pahami secara literal sebagai batas umur manusia hanya hidup 120 tahun saja? Nah, tentunya untuk langsung kita menjawab pada pertanyaan yang kedua tadi, bahwa kita dapati sesudah peristiwa air bah, umur manusia masih tetap saja melebihi dari usia 120 tahun. Ada yang hidup 500 tahun, 400 tahun, keturunan dari Nuh dan seterusnya. Namun kita lihat, kalau kita mempelajari ayat ini adalah merupakan satu periode dari pelayanan Nuh. Mari kita lihat beberapa petunjuk di sini. Bahwa sudah disebutkan tadi tentang umur dari Nuh, dia hidup sampai umur 950 tahun.
sebelum Nuh berumur 500 tahun, maka Tuhan telah memilih dia, Tuhan telah memanggil dia, dan Tuhan telah memberikan informasi bahwa Roh Tuhan tidak akan tinggal dengan manusia karena mereka telah melakukan kejahatan dan manusia akan dibinasakan. Lalu kemudian pada ayat 8 dari Kejadian 6 bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lanjut kepada periode yang berikutnya, disebutkan di dalam ayat 10 bahwa di ayat 10 Nuh mendapat anak laki-laki, dan kita tahu bahwa dia memiliki anak-anak lainnya selain dari Shem, dan dia mendapatkan anak laki-laki yang pertama ketika dia berumur 500 tahun. Kemudian di ayat 14 Tuhan memerintahkan kepada Nuh, dan juga nanti kita akan lihat bahwa dengan dibantu oleh anak-anaknya yang sudah bertumbuh menjadi cukup kuat untuk membantu dia membangun bahtera, maka anak-anak Nuh ini bekerja sama dengan Nuh untuk membangun bahtera. Kemudian di dalam Kejadian 7 ayat 6 pada pasal yang berikutnya disebutkan bahwa Nuh masuk ke dalam bahtera pada waktu dia berumur 600 tahun. Nanti sebentar kita akan simpulkan informasi-informasi yang kita sudah bacakan tadi. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, sesudah periode perjanjian baru, walaupun tidak disebutkan di dalam kisah di buku Kejadian 6 dan juga Kejadian 7, pelayanan dari Nabi Nuh disebutkan dia sebagai seorang pengkhotbah, preacher di dalam bahasa Inggris, atau pengkhotbah, pemberita kebenaran. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa sebelum Nuh berumur 500 tahun dia dipanggil oleh Tuhan. Dia mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Pada umur 500 tahun dia mendapatkan anak pertamanya, dan pada umur 600 tahun periode air bah terjadi. Dengan demikian, periode kemurahan Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang hidup sebelum zaman air bah, yaitu ada 120 tahun. Dan sebelum kebinasaan melalui air bah itu terjadi, Nuh dipakai oleh Tuhan sebagai instrumen untuk mewartakan tentang bahaya yang akan terjadi, pemusnahan yang akan terjadi, dan jika mereka menerima amaran dari Nuh ini, mereka boleh mendapatkan keselamatan. Jadi atas penentuan Tuhan, nantinya pada zaman Nuh dan bukan pada zaman Henokh, Tuhan memutuskan untuk mengakhiri kejahatan di bumi ini dan menyelamatkan umat yang setia kepadanya. Nuh yang hidupnya saleh, berkenan kepada Allah, dipanggil sebagai preacher of righteousness atau pengkhotbah kebenaran. Apakah ketika dia berseru kepada orang-orang di waktu itu, atau lewat kehidupannya, lewat kehidupan dari istrinya, lewat kehidupan anak-anaknya, dan di kemudian hari keterlibatan anak-anaknya dalam pembangunan bahtera, itu semua menjadi suatu pekabaran, menjadi suatu sermon atau khotbah, dan juga menjadi satu panggilan kepada bangsanya untuk masuk ke dalam bahtera, untuk bersedia menghadapi pembinasaan yang terakhir. Jika mereka masuk, mereka boleh selamat. Tetapi yang kita tahu bahwa mereka tidak mau menerima tawaran ini dan mereka binasa. Kita bisa melihat gambaran yang lebih detail mengenai hal ini dalam buku Ellen G. White, The Story of Redemption, halaman 62 dan 63, atau tentunya di dalam buku Para Nabi dan Bapa, mulai dari halaman 90 dan seterusnya, agar menjadi berkat
bagi kita di dalam memahami peristiwa ini. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya adalah tentang kalau kita lihat bagaimana hewan-hewan yang dibawa masuk ke dalam bahtera ini, maka di sana sudah ada sebenarnya pengetahuan tentang halal dan haram. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Allah mengajar tentang konsep halal dan haram. Karena kalau kita lihat perbedaan antara apa yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang nanti muncul di buku Imamat ya, beberapa tahun kemudian, jauh ke depan. Nah, jadi bagaimana Allah mengajar tentang halal dan haram ini yang sudah diketahui oleh Nuh. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka sebenarnya jawabannya itu ada di Kejadian 8 ayat 20. Kalau kita baca, Kejadian 8 ayat 20 katakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, jadi segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka sebenarnya sistem persembahan itu sebagai kurban, walaupun tidak sekompleks ketika di zaman Musa ya, tetapi itu sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sebagai sebuah simbol yang mengilustrasikan bahwa suatu saat nanti Allah akan menyediakan kurban yang nanti akan membayar upah dosa manusia. Nah, itu jadi sebuah ilustrasi yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat, maka konsep tentang persembahan ini sudah ada sejak dari Kejadian 3 ayat 21, lalu kemudian Kejadian 4 ayat 1 sampai 7, dan muncul kembali di Kejadian 8 ayat 20. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa sebenarnya konsep tentang halal dan haram itu pertama kali diajarkan kepada Nuh dan juga orang-orang sebelumnya itu tidak ada hubungan dengan makanan. Tetapi ini berhubungan dengan kurban yang layak, hewan yang layak untuk dijadikan kurban sebagai lambang Kristus. Ellen White di dalam buku Science of the Times tanggal 15 Juli 1880 halaman 313 katakan, hanya hewan yang halal dan berharga yang terbaik melambangkan Kristus, yang diterima sebagai persembahan kepada Tuhan. Babi yang kotor, singa yang melahap, dan binatang-binatang sejenis yang hidup dari makanan hewani, artinya hewan yang memangsa hewan lain, tidak boleh dibawa sebagai persembahan karena tidak dapat melambangkan Kristus. Nah, jadi sebenarnya ketika perbedaan antara haram dan halal ini diajarkan kepada Nuh, bahkan orang-orang sebelumnya, itu berhubungan dengan kurban, bukan makanan. Tetapi di dalam perkembangannya, ya, ketika manusia itu pada akhirnya pertama kali diizinkan untuk makan dari sumber hewani atau makan hewan, maka ini kemudian di-extended to dietary practices atau peraturan tentang halal dan haram ini kemudian diperpanjang, diteruskan, lalu kemudian menjadi aturan tentang apa yang bisa dimakan tetapi apa yang tidak boleh dimakan. Tetapi awalnya pengetahuan ini adalah tentang untuk membedakan kepada Nuh dan orang-orang sebelumnya tentang apa yang layak dijadikan sebagai kurban dan apa yang tidak layak dijadikan sebagai kurban. Jadi inilah cara Tuhan mengajar tentang haram dan halal pada periode itu. Ya, pendeta. Namun kita setuju juga bahwa selain kerusakan alam dan bumi yang hancur karena riba, terjadi juga perubahan pola diet ya, pola makan. Yaitu Allah mengizinkan binatang untuk menjadi bagian dari makanan manusia. Sebab di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang kedua, dia katakan, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang ketiga yang hidup, akan menjadi makananmu. Jadi terjadi perubahan pola makan. Yang menurut Bible Commentary sebenarnya tidak ideal dalam kacamata Allah. Sebab di Kejadian Tuhan sudah berfirman bahwa yang akan menjadi makanan adalah biji-bijian dan buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di sana. Namun kita perlu bertanya, sesudah air bah, kenapa Tuhan tidak menciptakan yang ideal saja?
Kita tahu bersama bahwa pemberian binatang ini mungkin karena tumbuh-tumbuhan setelah 40 hari air bah itu selesai, air belum cukup surut dan kering, bumi belum kering seutuhnya, dan tumbuhan belum sempat bertumbuh dengan sempurna. Walaupun di pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11 mengatakan bahwa ketika Nuh menyuruh burung merpati terbang dari Batra, dan burung itu kembali pada paruhnya di bawahnya selai daun zaitun yang segar. Artinya sudah mulai ada pertumbuhan, ya, namun belum sempurna. Ada banyak hal ketika kita bertanya kenapa Tuhan tidak langsung menciptakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian buah yang ideal untuk dimakan. Kemungkinan Sekolah Sabat memberikan opsi yang lain bahwa Allah belum menyerah terhadap ciptaannya. Dia ingin kembali kepada ciptaan. Artinya dia ingin ciptaan yang dulu begitu sempurna, kemudian mulai dari awal sehingga makanan alternatif lah yang disiapkan kepada Nuh serta keluarganya. Dan Allah ingin apa yang dia ciptakan itu kembali menghasilkan buah seperti semula. Yang berikut, kerusakan alam dan perubahan pola makan mungkin mengajarkan tentang buruknya dosa sehingga binatang yang halal, ya, khususnya yang halal, masuk dalam kategori makanan. Ini diajarkan mungkin kepada Nuh, bisa saja akibat dosa kerusakannya sangat dahsyat sehingga yang dulu tidak ideal sekarang diberi izin oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari pola makan. Dan yang terakhir adalah Nuh harus belajar beriman dan taat. Sebab ketika Tuhan memberikan kepadanya hewan untuk dimakan, maka Nuh harus taat sebab dia beriman sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh 7 pasang yang halal untuk masuk ke dalam bahtera, 7 pasang, maka di sana diberikan kepada Nuh sebagai makanan. Nuh harus punya iman dan taat sepenuhnya kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi dalam ketiga hal inilah kita boleh mengambil opsi kenapa Tuhan tidak langsung memberikan makanan, menciptakan makanan yang ideal kepada Nuh dan keluarganya. Baik, terima kasih pendeta. Dan setelah air bah, kita melihat Tuhan mengadakan perjanjian dan kemudian itu Tuhan memberikan busur yang kita kenal sebagai pelangi. Nah, apakah ketika perjanjian ini diberikan, tidak akan ada lagi air bah? Kalau kita melihat zaman sekarang ada banyak orang yang mati oleh karena banjir. Apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Oke, pertama-tama kita akan melihat sebenarnya apa arti perjanjian dengan busur itu tersebut. Sebelum kita lanjut, sebenarnya pada saat Tuhan mengikat perjanjian, dia mengadakan perjanjian, 2 perjanjian, isi yang sama tetapi kepada 2 objek yang berbeda. Yang pertama, perjanjian ini ditujukan kepada manusia dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi untuk semua, entah itu manusia dan juga hewan. Dan perjanjian yang kedua dilakukan antara Tuhan dan bumi. Itu dalam Kejadian pasal 9 ayat 13. Dan pada saat dia mengadakan perjanjian dengan bumi, dia menaruh busur di awan. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, apa arti busur atau pelangi itu? Sebenarnya pelangi itu memiliki makna teologi yang dalam, arti dari kasih setia Tuhan. Tetapi mari kita lihat secara konteks apa arti dari busur yang dimaksudkan di sini. Busur itu adalah alat perang. Ada 2 komentar yang saya kutip. Yang pertama dari World Biblical Commentary, WBC mengatakan, Tuhan menggantung busurnya di langit itu sebagai tanda bahwa dia tidak akan lagi berperang dengan bumi. Kemudian dari The New American Commentary, New AC, mengatakan bahwa busur sebagai simbol perdamaian menunjukkan bahwa perhentian permusuhan ilahi terhadap bumi. Jadi di sini artinya Tuhan tidak akan lagi mengangkat alat perangnya untuk berperang terhadap bumi. Nah, apa isi dari perjanjian yang Tuhan janjikan pada saat itu, yang Tuhan buat saat itu? Kalau kita baca terjemahan dari Indonesia mengatakan bahwa maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup
itu bahasa aslinya adalah kal bashar, yang diterjemahkan artinya all atau the whole flesh, the whole human, the whole animals akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Jadi mulai saat ini tidak akan ada lagi makhluk hidup, entah itu manusia dan hewan, semuanya secara keseluruhan, the whole, akan dilenyapkan oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah universal flood. Sedangkan yang terjadi saat ini kita melihat di beberapa tempat tsunami atau banjir di mana menyebabkan kematian itu adalah local flood. Itu itu bukanlah banjir yang dimaksudkan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 11 ini. Kita tiba pada bagian akhir dari pembahasan kita. Kita kembali kepada ayat inti kita. Dan kita akan baca dari dalam Matius 24, kita mulai ayat 37. Disebutkan sebagai berikut. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Di sini kita melihat bahwa ada tanda-tanda dari sifat-sifat manusia yang menunjukkan bahwa di zaman Nuh mereka sudah hidup pada penghujung dari masa yang Tuhan izinkan bagi mereka. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Kita mengetahui bahwa tanda-tanda yang sama, di mana kita hidup di zaman di mana orang lebih senang untuk berpesta pora, lebih senang untuk berhura-hura daripada menuruti akan perintah Tuhan, daripada pergi hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Orang juga gemar dengan kawin, mawin, dan tidak mengikuti norma dan aturan-aturan agama yang ada dalam hal perkawinan ini. Mereka hanya memuaskan hasrat dan hawa nafsu mereka. Selanjutnya, di dalam Matius 24, mendaftarkan tanda-tanda lainnya, begitu banyak tanda. Dan saya hanya akan mengambil beberapa untuk menjadi pelajaran bagi kita, agar kita sadar dan mengetahui bahwa sesungguhnya waktu di mana kita hidup ini adalah waktu kemurahan Tuhan. Tuhan tidak lama lagi akan datang, kita harus bersedia. Yaitu di ayat 7 dari Matius 24 menyebutkan bahwa akan terjadi gempa bumi. Apakah kita masih menunggu lagi untuk terjadinya gempa bumi? Kita sudah mengalami begitu banyak gempa bumi yang sangat menakutkan. Tanda gempa bumi sudah digenapi. Berbicara tentang tanda bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi peperangan, masih di ayat yang sama. Kita menyaksikan pada saat ini bagaimana terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Ketika Alkitab di dalam Lukas 21 berbicara tentang bala sampar yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang atau Tuhan akan datang, maka kita sementara berada di situasi pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa Tuhan sesungguhnya sudah segera akan datang. Apakah kita akan berpihak atau berada pada pihak seperti orang-orang yang dibinasakan di waktu yang lalu, yang tidak mau mengindahkan, yang tidak mau menerima ajakan, pekabaran, khotbah dari Nuh untuk masuk ke dalam bahtera? Dan saya percaya kita semua akan menjadi seperti Nuh dan keluarganya yang menerima pekabaran itu, bersedia dan masuk ke dalam bahtera dan mereka boleh selamat. Di dalam Matius 24 ayat 14 mengatakan salah satu tanda yang final dan pasti bahwa Injil itu akan dikabarkan ke seluruh dunia. Dan saya percaya tidak ada masa, tidak ada waktu dari sejarah dunia di mana kita hidup, di mana Injil dikabarkan dengan begitu pesatnya, yaitu adalah pada zaman ini, di mana kita menggunakan media yang dapat dijangkau oleh
semua orang yang menggunakan internet untuk melihat, untuk mendengarkan khotbah-khotbah dan pekabaran Tuhan tentang dekatnya kedatangan Tuhan dan kita perlu bersedia. Tetapi ayat ini juga adalah merupakan satu ajakan untuk kita semua. Agar supaya kita mau terlibat untuk bersaksi, untuk berkhotbah, untuk menginjil. Dan ini adalah merupakan panggilan bagi kita semua. Agar kita boleh bersedia, agar kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Sebagaimana Nuh di zamannya. Dia berkhotbah, dia bersaksi, dan menyiapkan dirinya dan memanggil orang lain untuk bersedia bagi hari terakhir itu. Kiranya kita semua boleh didapati Tuhan setia dan boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena pelajaran tentang Nuh, pelajaran tentang air bah adalah merupakan pelajaran yang sangat penting, sangat dekat dengan kami. Pelajaran untuk kami, agar kami bersedia bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kami berterima kasih oleh karena pekabaran ini kami juga terajak untuk terlibat di dalam mewartakan Injil. Dengan diwartakannya Injil, kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan segera akan datang. Dan kami semua boleh disiapkan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Kiranya ya Tuhan kami boleh setia kepadamu dan boleh berada di dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan kepada kami. Dan tidak ada satupun dari antara kami yang ketinggalan. Kami boleh berada, masuk selamat di dalam kerajaan surga. Adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.